Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pertemuan kemarin ada yang tidak masuk, sekarang masih ada yang tidak masuk nggak? Ada ya? Ya, tapi sebelum saya absen dulu, kita berdoa dulu ya. Silakan, Leli dipimpin untuk berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dirahmati mulai. Doa dimulai. Untuk selanjutnya, saya absen dulu ya anak-anak ya. 11 AK 3. Ahmad Saifuddin hadir, sudah sembuh ya? Kemarin izin ini, pertemuan kemarin ini. Afilia ada. Sherly, Yiyin, sudah hadir semua. Untuk hari ini, Bu Wiwin pengen menanyakan sesuatu yang mungkin berkaitan dengan materi kita hari ini. Faiz pernah belanja di mana? Kalau kebutuhan mungkin bahan pokok di pasar. Kalau di pasar dikasih nota enggak? Dikasih notanya. Nota ketika setelah melakukan pembelian ya. Nah, di situ kamu simpan enggak notanya? Disimpan terus dibuat apa? Dicek lagi, kemudian dicek lagi apa yang kamu beli gitu ya. Terus apa lagi? Bener enggak gitu? Takut ada yang kurang gitu. Nah, bisa dicek dulu ya. Terus melakukan pencatatan enggak ketika ada bukti nota itu? Enggak. Sama ya, berarti dengan Sherly tadi ya, notanya. Kalau tapi mending Faiz masih dicek barangnya, oh betul enggak? Tapi sayang, ketika saya tanya tadi, oh ini ada notanya Bu? Iya ada notanya. Notanya disimpan enggak? Ada yang disimpan, ada yang dicek. Tapi satu kelemahannya, belum ada pembukuan, ya. Jadi sebagai konsumen, apalagi kamu sebagai anak akuntansi, ya paling tidak ketika kita menerima nota sebagai bukti pembelian, itu kita bisa catat dulu. Kita bisa belajar untuk mencatat, walaupun dengan cara yang paling sederhana, gitu ya. Melakukan pencatatan itu sangat penting. Nah, dari itu, ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pencatatan transaksi pembelian. Jadi berdasarkan dari bukti-bukti transaksi dulu, baru nanti bisa melakukan pencatatan. Seperti itu ya. Nah, saya perlihatkan dulu kompetensi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, ini adalah pencatatan transaksi pembelian pada perusahaan dagang ya. Kompetensi yang kita pelajari hari ini. Jadi nanti kalian akan memahami transaksi pembelian pada perusahaan dagang, kemudian melakukan pencatatan atau membuat transaksi pembeliannya. Jadi menyajikan pencatatan transaksi pembeliannya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menganalisis dan membuat pencatatan transaksi pembelian. Seperti itu ya untuk tujuan hari ini. Nah, Bu In akan tayangkan video, nanti kalian amati, kemudian nanti kalian analisis video tersebut. Tapi sebelum ke video, tolong ini dibagikan buku paketnya. Ayo. Nah, sambil kalian membaca buku paket tersebut ya, sambil membaca buku paketnya, saya akan tampilkan tayangan videonya. Jadi di sini tayangan videonya nanti akan berkaitan dengan materi kita hari ini. Sama mungkin seperti pertemuan yang sebelumnya. Pada tayangan video ini, amati dan menganalisa. Setelah kalian menganalisa video tersebut,
nanti akan ada link pengiriman untuk hasil analisanya. Ya, nanti akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi kalian harus betul-betul mengamati dulu apa yang ada dalam video tersebut. Di sini ada RD Fashion. Di sini ada RD Fashion. Jadi di sini ada RD Fashion ini menjual untuk kebutuhan pakaian dan atau baju-baju gitu ya. Jadi fashion, tentang fashion. Nah, di sini ada ibu-ibu yang menjual. Kemudian ada seorang pembeli. Dia membeli pakaian atasan dan bawahan seharga yang sudah ditentukan oleh RD Fashion. Nanti kalian amati dan analisa video tersebut. Silahkan langsung dibentuk kelompoknya. Kelompok 1 5 orang, kelompok 2 5 orang, dan seterusnya. Kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 silahkan untuk membentuk kelompoknya. Sebelum kita mulai, ini silahkan dibagikan dulu LKPD-nya. Jadi satu siswa mendapatkan 1 LKPD ya. Video yang telah kalian saksikan tadi ya, silakan nanti dikumpulkan di Google Sheet. Silakan dikumpulkan di Google Sheet. Selain buku paket yang sudah kalian pegang masing-masing ya. Jadi materi kita selain ada di buku paket di halaman 160 bisa dibuka di situ ya, tentang pencatatan transaksi pembelian. Untuk penugasannya, kelompok 1, saya bagi tugas dulu ya untuk LKPD-nya itu. Kelompok 1 tanggal 5 bisa dicatat ya, 8, 9, 10. 10-nya pada sampai bukti pengeluaran kas ya. Kemudian kelompok 2 tanggal 10 untuk nota debit ya. Kemudian tanggal 10 untuk bukti pengeluaran kas. Dan faktur pembelian tanggal 15, tanggal 17. Ada 4 transaksi. Tanggal berapa di awal? 5. Tanggal 5 ini ya? Oke, silakan. Tanggal 5 Juni 2018 menjadi pembayaran sebagian faktur dan itu berkebutuhan mengeluarkan. Sehingga utang dan berkurang debit dan berkurang kredit. Oke. Kemudian tanggal 8. Silakan. Bagaimana ini? Membacanya bagaimana untuk faktur? Ya. Ada pertanyaan? Ada? Silahkan dari kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan ke kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, mengapa dalam faktur pembelian mempengaruhi akun pembelian dan Kelompok 1 bisa menjawab, di faktur pembeliannya mempengaruhi pada akun kas dan pembelian dan kas. Karena transaksi tersebut mengurangi kas yang berada di kredit dan menambah pembelian di debit. Oh, berarti karena ada terjadi transaksi pembelian tadi ya, berarti ya. Karena terjadi transaksi pembelian, kasnya dia berkurang gitu ya. Oke. Ya. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1? Kelompok yang lain?
Ada tanggapan? Nggak ada? Sudah cukup? Kelompok 1? Sudah cukup? Udah, silakan ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kemarin sudah saya berikan untuk jurnal khusus. Nah, jurnal pembelian di sini dikatakan digunakan untuk pembelian barang dagangan dan aktiva lainnya secara kredit. Ya. Munculnya apa ini? Kalau untuk bukti transaksinya apa ini? Kalau dia kredit. Bukti faktur. Faktur tadi, faktur pembelian. Berarti ketika dia sudah muncul faktur pembelian, otomatis kita sudah tahu kalau itu adalah untuk transaksi pembelian secara kredit. Kuncup? Mekar? Kuncup? Mekar? Kuncup? Kuncup? Sudah mulai Tapi lumayan ya. Lumayan ya, sudah ada ya refreshnya sebentar. Oke, sudah rada enakan? Oke, sekarang kalian siapkan perangkat HP-nya masing-masing. Plus untuk teman-teman yang 15 hari ini. Oke. Jadi kalau di sini kuisis itu butuh kecepatan dalam memahami setiap soal, ya. Kecepatan. Selain harus paham, tapi kecepatannya yang paling penting. Karena di sini spend time-nya untuk tiap soal itu hanya 30 detik, gitu ya. Oke, terima kasih ya untuk kuisisnya hari ini. Saya tutup. Tapi sebelum kita ke penghujung ini, saya ingin merefleksi dulu ya dari pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Siapa yang mau ini merefleksi materi kegiatan kita hari ini? Siapa? Sukma. Ayo, Sukma, gimana refleksi kita hari ini dari materi awal sampai akhir? Ya, saya jadi tahu jika pencatatan untuk transaksi pembelian harus berdasarkan bukti-bukti transaksinya, yaitu BKN, faktur pembelian, Ya. nota debit. Ya, berarti kedepannya nanti bagaimana? Kedepannya bagaimana Sukma nanti? Kalau sudah tahu ada nota-nota itu untuk melakukan pencatatan, kan gitu ya? Kedepannya bagaimana? Kedepannya saya akan belajar untuk melakukan pencatatan setelah melakukan transaksi pembelian. Ada yang bisa membuat kesimpulan materi hari ini? Oke, silakan. Nadia? Kalau jurnal pembelian itu transaksi pembelian yang dilakukan secara kredit. Iya. Dengan pengeluaran kas itu transaksi pembelian yang terjadi Ya. tunai. Oke. Itu transaksi yang terjadi karena adanya respon pembelian. Oke, ya. Bagus juga. Aplaus untuk teman-teman kita yang melakukan refleksi dan kesimpulan. Cukup hari ini, tapi sebelum diakhiri silahkan buku-buku dan LKPD yang sudah selesai tadi dikerjakan dikumpulkan ya untuk saya nilai nanti. Buku paket dikumpulkan ke depan. Terima kasih, semoga kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran berikutnya dan pertemuan berikutnya dalam keadaan sehat walafiat semua. Dan untuk menutup pembelajaran ini silahkan dipimpin untuk berdoa dulu. Siapa yang memimpin? Jadi silakan. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 4.